Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi bersama Ustazah Esi di pembelajaran IPA pada bab 8. Kita akan melanjutkan tentang hukum Archimedes. Apa itu? Ini adalah bagian dari tekanan zat cair ya di dalam ruangan terbuka. Nah, jadi hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair baik sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ada tenggelam, terapung, dan melayang. Archimedes adalah ilmuwan dari kota Syracuse ya, Sisilia, yang dikenal sebagai ahli fisika. Nah, Archimedes menyeburkan diri ke bak mandi. Akibatnya banyak air yang tumpah. Tiba-tiba ia terperanjat dan berlari menuju rumahnya dan berteriak gitu ya. Artinya sudah ketemukan. Apa yang ditemukannya adalah hukum Archimedes seperti itu. Nah, ini aplikasi dari hukum Archimedes. Ada kapal laut, terus ada kapal selam ya, terus ada jembatan poton, ada balon udara dan hidrometer. Nah, berikut peristiwa yang dapat terjadi pada hukum Archimedes, yaitu benda padat yang dimasukkan ke dalam air ya. Tadi sudah Taza bilang ada 3, yaitu pertama terapung. Suatu benda bisa dikatakan terapung apabila benda tersebut berada di permukaan air karena berat jenis benda tersebut lebih kecil daripada berat jenis air. Misal kayu, gabus, tutup botol, plastik, kapal laut, dan lain-lain. Yang kedua, peristiwa melayang. Suatu benda bisa dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air karena berat jenis benda tersebut sama dengan berat jenis air. Misal kapal selam, berenang gitu ya. Terus telur ayam yang melayang di dalam air garam. Peristiwa yang ketiga yaitu tenggelam. Suatu benda bisa dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air karena berat jenis tersebut lebih besar daripada berat jenis air. Misal besi, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, kakak, yuk peristiwa hukum Archimedes ini bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita sehingga kita bisa mengaplikasikannya seperti itu, bahwa itu adalah hukum Archimedes. Nah, berikut adalah aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tentu kita ketahui adalah alat pengukur tensi darah. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan osmosis, di mana cairan infus yang harus histotonik dengan sel dalam darah dalam tubuh agar tidak terjadi krenasi maupun plasmolisis. Nah, osmosis dalam tubuh itu konsentrasi normalnya dalam darah adalah 0,9%. Ada isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Nah, yang kedua, tekanan darah saat jantung memompa darah. Jumlah tenaga darah yang ditekan terhadap bidang arteri tersebut disebut tekanan darah. Nah, pengukuran darah, tekanan darah ada sigmanometer, stetoskop, dan jam pengukur waktu. Selanjutnya, aplikasi yang ketiga itu adalah transportasi daripada tumbuhan, di mana tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis ya, di mana tumbuhan memerlukan air dan karbon dioksida yang diambil dari lingkungan seperti itu. Nah, yang pertama ada tekanan akar. Adanya tekanan akar dapat diamati dengan memotong batang tanaman pisang, kemudian bagian tengahnya dibuat lekukan, itu salah satunya. Terus ada contoh lagi, yang kedua daya hisap daun. Daya hisap daun terjadi sebagai akibat penguapan air di permukaan daun. Nah, besarnya penguapan air tergantung pada luas permukaan daun. Makin luas permukaan daun, makin besar daya hisap daun. Itu aplikasi kapilaritas yang terakhir ya, yaitu pembuluh kayu merupakan pipa sangat kecil sehingga merupakan pipa kapiler. Hal ini menyebabkan air naik dalam pembuluh kayu dari akar sampai ke daun. Bagi tumbuhan yang sangat tinggi, daya kapilaritas saja tidak cukup untuk menaikkan air sampai ke daun. Nah, jadi 3 ini tadi adalah alat transportasi pada tumbuhan, dan ini mempengaruhi sel-sel kehidupan, yaitu pada daun gitu ya, sehingga
Di antara sel-sel yang telah lenyap merupakan pembuluh untuk jalan air dari akar ke ujung batang. Nah, jadi tekanan osmosis, tekanan darah, dan kapilaritas pada daun atau tumbuhan itu merupakan aplikasi lain dari tekanan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, itu semua adalah kesimpulan dari aplikasi tekanan pada kehidupan kita sehari-hari, di mana ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan pada gas. Tekanan zat padat itulah tadi ada tekanan pada luas bidang, ya, ada P sama dengan F per A. Tekanan zat cair itu ada berat jenis dan kedalaman, ya. Ada tekanan zat cair tertutup, ada tekanan zat cair terbuka. Yang tertutup itu tentang hukum Pascal, yang terbuka itu tentang hukum Archimedes dan bejana berhubungan. Nah, tekanan pada gas itu ada pada hukum Boyle, itu tentang tekanan dikali volume sama dengan konstan. Nah, Archimedes ini banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan kita, ada terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa Ustazah jelaskan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ustazah tutup dengan latihan soal evaluasi bab 8 bagian A dan B, ya. Ustazah tunggu dikumpulkan pekan depan. Poin-poin penting silakan dicatat di dalam buku, karena itu adalah pengikat ilmu. Terus semangat dalam pembelajaran daring ya kakak, Ayu, dan semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan di dunia belajar kita. Mohon maaf, Tazairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di